jelas mestinya menyambung. Kenapa para habaib itu takut ke sana? Satu poin buat mereka semua, khawatir ketangguhan darah berdarah Yahudi. Jelas kan? Ya kan? Maka berbahagialah Anda dan tidak berguru berhabaib. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah ceramah ya dari Kiai Haji Mukhtasar Salim, di mana ceramah beliau itu merupakan ceramah yang sangat luar biasa sekali, saudara sekalian. Bahkan ceramah ini lebih galak ya, terutama daripada Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani dan Kiai Abbas Buntet ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Dibunuh, itu ratusan kiai meninggal dunia, ada yang digantung, ada yang dipancung, ada yang di-ban gara-gara fatwa Mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya laknatullah alaih. Kenapa? Ada dalilnya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh muslim dengan sengaja fajaza'u jahannam khalidan fiha. Kurang ajarnya Habib ini. Sampai lihat coba di YouTube itu. Ya kan? Bukan palsu, ada binnya bin Yahya kok. Bin itu marganya bin Yahya, Al-Idrus, Al-Atos, ya kan? As-Segaf, As-Saqaf itu, Al-Habsi, itu marganya ada kok. Ya coba bin Yahya juga yang merekayasa di Gede Suruh digenjeringi, sebelah kira pingi ditahlili, ngece orang, ngece beli. Allahu Akbar. Bis lagi ini akhirnya kiai geger Cilegon itu ratusan kiai meninggal dunia dan santri atas fatwa Mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya. Anak kita Habib yang kita maca kita Habib anak fatwanya. Nah ini ribut terus karo Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, ribut terus karo Syekh Nawawi Al-Bantani, ribut terus karo Syekh Khalil Al-Bangkalani. Muridnya Mbah Khalil, muridnya Mbah Nawawi, muridnya Syekh Ahmad Khotib Kiai Hasyim Asy'ari merancang kemerdekaan Indonesia, disertai Kiai Bisri Sansuri, disertai Kiai Abdul Wahab Hasbullah, disertai Kiai Abbas Buntet. Ini masalah ini karena KB. Ini siapa yang harus tahu? Kenapa? Likulli nabain mustaqarrun wa sawfa ta'lamun. Likulli nabain, setiap cerita mustaqarrun ditetapkan, wa sawfa ta'lamun, dan kau semua akan mengetahuinya. Sawfa itu bakal manjing fil mudhari, itu apa? Zamannya mustaqbal. Jadi semua terbongkar. Golongan Habib-Habib yang ngaku berjasa, tidak mungkin terjadi semua ini kecuali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita gak bisa takbir goblok. Nah, saya Habib Jibril itu takbir. Ngerti boleh kayak aku lu. Lah kemarin mau nanti Amiruddin Utsman Al-Bantani dihalang-halangi oleh kiai yang jiwanya tidak pemberani. Betul. Kiai pemberani. Betul. Betul. Ngerti beli? Duit sudah ada, mobil udah ready, sopir super ready, dihalang-halangi. Ajang undang-undang maning deh. Kalau ribut, mending ribut tapi selesai daripada beli ribut beli selesai. Iya. Ayo, mending ribut selesai tapi apa beli ribut selesai. Cocok. Indonesia merdeka sing Belanda gak ribut dingin. Ya. Bener. Lurus. Indonesia merdeka sing Jepang ribut dingin. Kenapa kita harus ribut? Kenapa kita harus tahu ribut? Orang yang takut dengan ributan, satu poin buat dia adalah seorang pengecut dan tidak punya jiwa keberanian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kirapingi bin Hasan. Jongos. Ya jongos jelas.
Kenapa Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah? Jelas sejarahnya itu namanya Sayyid Ahmad bin Isa punya anak itu 3. Satu Muhammad, beliau tinggal di Ar-Royan di Iran. Yang kedua Ali tinggal di Ramallah. Ramallah itu adalah Palestina. Yang ketiga Naisabur. Tidak ada ceritanya 550 tahun abad sekian nggak ada, tidak terverifikasi, tidak tercari dalam sejarah. Tahu-tahu Habib alias Sakron mencantolkan Ubaidillah anak maning anak Isa Ahmad bisa Nazir tuh Said Ahmad bisa anak maning anaknya Said Ahmad bisa anak maning rupanya Ubaidillah dua anak Alwi, makanya Ba'alwi Bani Alwi turunannya Alwi. Iki kudu ngerti sampean. Wong anake Soekarno terkenal kok, kan anak terkenal. Cucu Nabi. Iki ngaku putuwe Nabi. Ora terdeteksi oleh kitab sezaman. Lah golongan grup sarang ngomong, apakah harus ada kitab sezaman? Loh. Walaupun tidak dicantumkan itu harus. Kenapa? Contoh saya, beliin saya rokok. Dengan sendirinya saya menyuruh Oji itu untuk berjalan. Kenapa harus ada kitab sezaman? Kenapa? Ya itulah yang menceritakan kisah sesungguhnya. Bro, ngerti nggak? Wes, yang kedua, secara ilmu filologi tidak terverifikasi. Orang ada datane. Wong sesuatu yang tidak ada diadakan, ini jelas pembohongan. Publik. Ini jelas adalah bentuk penafian kenyataan. Wes, ya kan? Nomor 3, tes DNA orang wani haram. orang haram orang apa? Karena pas saya pernah bahas masalah di Jawa Timur, DNA tidak haram. DNA untuk memperkuat apakah ini nasabnya siapa dan siapa. Contoh Aon aneka Musa, ngaku kita aneka Musa. On tes, ayo. Buita Mursila. Beli. Orang wani. Lagone Buya Yahya sabalane. Ya kan? Ngomong DNA kan tidak bisa menentukan nasab. Kenapa? Anak zina aja DNA-nya mancing. Darahnya mancing. Sekarang dibalik. Saya kan di Basur Masail. Saya terkenal di Basur Masail, ke Tanggir pernah. Kemana-mana pernah Basur Masail sering. Terus ketemu karo bisa Tanggir tuh zaman karo kita pasti pernah ketemu karo Basur Masail Tanggir. Tanggir lor pimpindo, Tanggir kidul pirang-pirang. Lah sekarang kalau saya retorikanya dibalik. Kalau anak zina aja nyampung, apalagi yang melalui nikah yang resmi. Betul. Ya lebih Nyata. lebih nyambung. Coba ulama-ulama yang seperti itu, coba belajar kias. Kias itu rodul far'i ilal asli bi illatin tajma'u fil hukmi. Mengembelah kias sudah ada kias aulawi. Al-Quran begini, la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kau katakan hus atau keras kepada orang tua. Alasannya apa? Litafif, menyakiti. Kalau nendang, mukul, jupak, nipu, ya lebih daripada itu. Namanya kias aulawi. Ya kan? Berarti kalau DNA yang nikah tidak resmi aja nyambung, apalagi ini yang nikahnya resmi, ada kiainya, ada barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum khair. Ya jelas mestinya lebih nyambung. Kenapa para habaib itu takut kesana? Satu poin buat mereka berkata semua, khawatir ketangguhan darah berdarah Yahudi. Jelas kan? Ya sekarang ini ngaku bendera Indonesia sing Habib 17 Agustus sing Habib Ali Kuwitan ditanyakan Profesor Anwar Gonggong, semua itu adalah palsu, Termasuk Wiro Sableng. iya kan? Maka berbahagialah Anda yang tidak berguru berhabaib. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholali. Karena apa? Al-mujawir mu'akhir, yang berdekatan mempengaruhi. Akon punya kecomberan, mampu kecomberan kerungu. Jadi sampai mondok ning Tanggir, ning Rebon, ning Sal kali ngomong. Beruntunglah sampean. Apalagi mondok ning pesan ilmu nipah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholali. Ngerti beli kayak kun lu?
Kudu ngerti kayak kunku. Kenapa? Likulli nabin mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Al-Quran. Belajar sejarah itu adalah anjuran Al-Quran. Al-Quran juga banyak menceritakan tentang sejarah. Kenapa kita tidak mempelajari sejarah? Tuh. Iya kan? Lah Indonesia itu merdeka 1945. Belanda beli terima on. Indonesia merdeka 17 Agustus dina Jumat, bulan puasa, sekitar jam 10 dibacakan di rumahnya Soekarno Arpane, Jalan Pegangsaan Timur nomor 59. Lah kain merah putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati pada tahun 1944 dengan menggunakan kain apa? Kain itu apa? Katun Jepang. Bener. Tuwil. Wong ngerti sejarah nih. Dari Ibu Fatmawati njahite 1940 orang sing paling langka. Ada Habib goblok sejarah. Iki perintah Habib Al-Jufri, Habib Ali bin Salim Al-Jufri itu siapa itu? Yang punya Al-Khairat lah pokoknya. Iya kan? Semoga masih mending belajar kiai pasti jelas. Ya kan? Lihat Ki Haji Haris ngajian ning Tanggir, Ki Muslih ngajian ning Babber ngajian ning Kisan Jampes. Kisan Jampes duwe guru Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari duwe guru Syekh Mahfud Termas. Nah Ki Muslih Tanggir duwe guru Mbah Juber duwe guru Ki Fakih Mas Kumambang Gresik. Nah Syekh Mahfud Termas duwe guru Kiai Soleh Darat, Kiai Soleh Darat Semarang duwe guru Waliullah Asy'ari Kaliwungu. Lah jare Habib Lutfi dan gerombolane Kiai Asy'ari Kaliwungu gurue Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Tepuk tangan. Ora bener. Apa maning jare Habib Lutfi, Habib Hasan bin Toha bin Yahya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumodining Ningrat. Sumodiningrat itu panglima perangnya Hamengkubuwono II waktu geger Sapegi ngelawan Raffles. Beliau di Meriam ditembak mati sebagai syuhada, dikubur di Jejeran. Lu kok Habib Lutfi saking gobloknya gawe makam di Semarang Habib Hasan bin Toha bin Yahya atau KRT Sumodiningrat. Ngaco apa ngaco? Ngaco. Keluarganya nggak terima. Ajak-ajak Habib Kelang. Iya kan? Lamun Aon kah kuburannya Aon bin Musa bin Wamukri bin Wakamari. Ini kan nih. Kuburan ini kan nih. Aon gawa anaknya, Musa apa anaknya kah? Ini kan nih kuburan Bapak Musa. Kali iya kan? On dudu nikono kuburannya Wakamari ku nikana. Oleh ya udah diterima. Oleh Wamakya. Sebabnya bahwa Wakamari di kuburan ini masih ya. Kan jelas pemalsuan sejarah. Apa mana itu gak gupukli? Langka makamnya Habib langka. Gede suruh itu Habib. Gede Surana loh. Tuntut itu Habib. Ada Said Siya. Iya. Iya kan? Ya betul. Coba gede suruh digencringi. Ya kan? Dan Girapi ini ada Girapi langka apa-apa kalau gitu langka apa-apa langka saya kuku ireng nih Girapi kalau gitu suruh ini kalau cinta tahlil gitu suruh digencringi ngecek bisa bang iya lu goblok beli ngerti kono masa gitu suruh direndahkan menang baik ya kan bakal hal kiai Tegal Gubuk cukup soan ini kiai Tegal Gubuk baik cukup belum sama mana-mana nih apa yang dibilang dermaga ini perlu
Karena cinta tanah air sebagian daripada Iman. ngerti penjakun lu. Iya kan? Lah, kenapa saya sebenarnya ini satu? Kejahatan merajalela kenapa? Diamnya orang yang alim. Iya kan? Kita terlanjur diundang kiai, pondok duwe, santri anak. Kita banyak yang hafal, hadis banyak yang hafal. Kurang apa terus? Lah kalau saya tidak berani mengungkapkan, sama dengan kiai yang tidak berani juga. Bukan yang akhiratnya, beliau mungkin sama. Imaduddin, sidak lah. Iya lih. Jadilah kiai yang ngerti gejolak di masyarakat. Aja ribut, emang ribut tuh. La ilaha illallah. Sekarang subhanalladzi asra bi abdil lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatin innahu was-samiul barokah. Barokah apa? Ribut tuh barokah. Di antara barokah geger dingin ribut. Iya li, ribut dingin. Kadang-kadang barokah itu harus dengan ribut. Aneh pondok pesantren mencam pirang-pirang li, gara-gara ribut. Babakan dari pirang-pirang pondok gara-gara ribut. Jadi siapa aneh ribut itu? Tidak semua ribut itu tidak baik. Ada ribut baik, ada. Bangsa bakal ribut biasa. Turun tentu dengan ributnya dingin. Meluruskan. Lihat hari hak nggak masalah ribut. Itu sih ribut. Kalau ribut biasa lu ngaji maning bro. Ya kan? Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Barokah sekitare. Ning kalian ribut baik. Ning Palestina ribut baik. Ribut itu barokah. Gara-gara itu pada melayu pencang-pencing. Dari nindin orang. Anak kayak ribut. Masing-masing kayak pondok pesantren nindin orang. Barokah ribut sih. Orang masalah ribut. Awas ya, tidak semua ribut itu berdampak negatif. Ada ribut yang berdampak positif. Indonesia merdeka dari Belanda ya ribut. Indonesia merdeka dari Jepang juga ribut. Terus ribut enakan. Aon dua mertua bisa mi'ah. Ya contohnya asli ngarep sih on. Aon laki-laki yang bertanggung jawab ingin mempersembahkan sebuah istana yang megah buat Patang. Dari bisa mi'ah on kena bisa on karo mimi. Beli kan betul dia ya. Betul dia enakan. Adem bakal karo mertua dia beli enakan. Ribut dia nggak masalah. Iya li. Ya. Ya li, pankawinan ribut dingin. Iya kan? Iya. Anak tangga kita pankawinan modalnya nendang lawang baik. Ya ribut ora. Ika sih, nendang lawang baik karena papen kawin dan dia kawinan. Baru kayak ribut. Anak tangga kita kawinan modalnya nendang lawang baik. Benar nih, terkenal gitu, Mas Hur dari orang rasani gimana? Sapa. Ayo kan ribut. Ya kan. Perang saya beribut lewat. Demba. Jadi ribut itu tidak semuanya berdampak negatif. Ada ribut yang tidak berdampak negatif, berdampak positif. Ada. Lurusna sejarah. Para hadir wal hadir rahimakumullah. Nah, Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45 Belanda diterima. Pada November Belanda kong kali karo Inggris, karo Prancis, karo Amerika ayo nyerang Indonesia maning. Ki Hasim mengeluarkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober. Ki Hasim menghubungi Kiai Abbas bin Abdul Jalil. Ki Hasim menghubungi Kiai Amin Sepuh Babakan. Sebenarnya pesantren bareng. Kiai Amin Babakan pesantren di Madura, yang mutakhorij luar negeri. Kiai Abbas juga sama pesantren di Mekah. Kalau Hasim kenal. Ayo lah Kiai Amin rabine papat nangudin
kalunge gelange antinge dikumpulaken untung rabi papat lam rabi siji kan hilangnya siji on kisi kiamen sepuh babakan rabine papat nok mene kalunge gelange antinge mene kanggo apa sih kanggo berjuang mempertahankan Republik Indonesia. Akhirnya terjadi pertempuran 10 November wis tahun 1948 PKI iki lho sing dukung Belanda iki Habib pirang-pirang dari kapitan Belanda durung berjuang dengan Habib nih durung. Kenapa? Belanda ikut mendirikan Robitu Alawiyah tahun 1928 untuk nyanyi NU. Iki akan ada harta iki anak. Wes Belanda yang didatangkan oleh Habib Sinda didatangkan oleh Belanda jelas berterima kasih kepada Belanda, bantu Belanda, agresi Belanda satu bantu Belanda. Tahun 1948 Muso Al-Munawar juga seorang Habib. Muso Al-Munawar satu marga daripada Bani Alwi. Itu jelas itu. Musa Al-Munawar itu PKI itu Habib. Ngerti bisa sampean? Kan si Muso gimana? I did juga marga Habib. Bener nggih? Temenan. Habib Barokah di luar Jawa juga ada. Di YouTube juga banyak. Mau lakukan Al-Quran likulli nabain mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap nabi cerita mustaqarrun ditetapkan wa sawfa ta'lamun. Saya ngaji tafsir jalan enggak 1 kali 2 kali. Oh, iki loh. Jadi Kiai Al-Munibah tidak hanya bisa dukun tapi juga ngaji hebat. Kita bisa katakan fakta. Bukhari saya baca, Sahih Muslim saya baca, kitab Muwatta saya baca. Bukti itu likulli nabain mustaqarr wa sawfa ta'lamun. Fakta kan? Oh. Iya li. Satu-satunya pesantren salaf yang Tegal Bukit Al-Munibah. Saya jadi anak sekolah KB. Coba bayangkan. Iya kan fakta itu. Lah kita mengingkari fakta orang iman. Tapi Bapak, rukun iman terakhir wabil qadari khairihi wa syarri minal qadar kepastian sing Gusti Allah. Orang akui kita anaknya Susle Bambang Yudhoyono. Ya orang iman ente mestinya ya tetap ngakui bapak Kang Musa, orang kenal ngaku SBY. Sekali tidak ngakui bapak Kang Musa, orang iman karena mengingkari sebuah kenyataan. Ada sampean ponakan asale. Dia PDP hasil ponakannya. Oh, anak tunggal butuh kabeh. Ya kan? Nanti Musa Al-Munawar didukung oleh Syarifuddin Prawira Negara. Ini juga mantan wong gede. Lah ketika termasuk didukung oleh Kolonel Untung tahun 1949 Belanda teka maning kepengen jajah Indonesia maning mau mengadili PKI. Kata Gubernur Jenderal Militer Jenderal Gatot Subroto awis barang-barang usil Belanda baik, sehingga PKI merajalela di tangan DN Aidit, Diva Nusantara Aidit. Iku wong PKI ku Habib Aidit itu maka Habib iku. Lah bener Habib pasti mandi surga. Bet poro-poro. Survei membuktikan sejarah DN Aidit ditangkap terus ditembak mati nih ini semur. Orang ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ki Johar gak pernah tarung karo Habibku Habib Ahmad bin Ismail bin Yahya. Bener asli. Iya kan? Kita itu ngobrol kalau Kiai Mahfud Yasin di Gedongan waktu anaknya nikahan, anak Kang Wawan anak ya Cirebon lah ning Gedongan ku anak on iringane ku
Ini kono karena sumurnya Nyai Sukenah bin Kiai Said Gedongan. Wong kono weru kabeh bahwa ning kene itu kuburan senjata. Ora suwe anak utusan Habib Lutfi Kiki Ba'alawi Kiki Karomeh Subur Kimin takoni kayak Mahfud Yasin. Masya Allah, sampai segitunya gitu. Termasuk mengacak-ngacak Tegal Kubuk. Mungkin kiainya tidak cerdas. Mulai orang cerdas tuh langka. Banyak orang pintar tapi orang teliti tidak semua. Ya yakin tidak semua. Orang teliti itu jarang-jarang. Bongkaran baik kayak orang apa-apa. Kalau tidak jelas kenapa diberiakan? Wong desane jangan balik. Orang panian sih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Mumpung lagi rame sekalian. Hidup Kiai Madudin. Ribet terus. Kita harus bangga dari mau Tegal, kudu bangga dengan ulama-ulama kita. Oh, KRT Sumurding nanti dua putu, dua anak, beli terima kabeh. Roma Irama ditawari di Habib. Kelo bisa coba bilang. Iya kan? Usah cuma aja teman-teman kan lu. Kalau dulu nggak masalah, sekarang harus putar kanan, mikir cerdas. Iya kan? Lau wong ngaku bapane dudu bapane haram mencium bau surga. Asli apa mungkin mengkanjeng Nabi, Masya Allah. Ini sampai harus tahu gitu. Iya kan? Semit. Nah, anak maning ki on bener zaman Ali Al-Uredi, Ali bin Ja'far Al-Uredi. Iki anak wong ngaku duriya Rasulullah. Jare Ali Al-Uredi, anak Sayyid Ja'far, sampai yang ki duriya Rasulullah. Sing duriya Rasul kita dudu sirah no wadon. Wis bakal beli ngandel ayo. Durung anak tes DNA, durung anak apa bedurung. Yang ditempuh oleh Ali Al-Uredi adalah lamun kita dudure Rasulullah, macan-macan, singa-singa pasti mangan kita, pasti menggigit saya. Apa meni singa kon puasa dingin on. Ali Al-Uredi dengan percaya diri karena beliau nyambung nasab dengan Rasulullah. Mancing mengkandang singa pada meneng baik, singanya cicing wae, singanya diam saja. Karena apa? Ngormati zuriat Rasulullah. Akhirnya perempuan itu ngaku, oh ya saya hanya iddia binasabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya setuju beli goreng habib lu dianjarin kebun binatang. Tujuh. Lamun beli di pangan, ya mungkin dari Rasulullah. Tontes jadi enak beli wani. Filologi tidak tercatat, kitab sejarah. Loh, ditantang gone Gus Naji lah. Ya iya kita bekun si Gus bener. Karena ada Bali yang ngaku baik. Coba kita lihat yang lain. Iya beli kayak akun lu. Kita beda biasa. Kalau saya diam, ning akhir dituntut. Kita dituntut karena terlanjur dari kiai. Wong bakal dengan anak tulisan kiai ini sih. Sama ning di kiai terus. Lamun sampean beli ngaku kiai ora apa-apa. Sing penting santri kita ngaku kita kiai. Wong kita bakal ceramah ning di dunia kiai itu terus. Iya kan? Habib on. Ya on. Anjing andang singa sih reli on. Wis. Ari bakal pengen semua di Pangapura wis. Ngormatin teman-teman Habib di Pangapura. Melukan mang wes. Iya Mang Lutfi mohon baik. Iya benar. Iya sih. Anak Habib dihormati mendak gubuk bisa ndong ape. Coba kan baca kitab. Mang Johir. Saya yakin tidak bisa baca kitab. Ayo baca kitab. Sebab kita takut hafal dari tangan saya. Hafal. Ndonga lo khotro bin nabillah. Ndonga sih berapa sih bisa tuh. Kita harus bangga dengan kita Tegal Gubuk.
Gara-gara apa? Batur murah maninya. Ari mung baik kok bakas batur asal diingatakan orang menang baik. Saya berbicara mengawin ki berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa saya ini terlanjur di dadan Gusti Allah jadi kiai. Masih lebih berat kalau jadi kiai. Kalau saya diam, saya dianggap salah nanti di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau diam? Padahal kamu sudah saya kasih ilmu sedemikian banyak. Loh iya kan? Maka tidak diamnya saya ini sebuah respon. Saya tidak akan pernah merespon kalau tidak ada sebuah kejadian. Iya kan? Karena ada sebuah kejadian, sebagai orang yang terlanjur di kiai harus merespon. Iya. Nah kalau merespon berarti tidak mengerti permasalahan masyarakat. Iki baik kita dapat memiliki anak tamu, takut bisa mengani. Tamu kepengen kawin maning anak. Penloro tahun. Iya kan? Tamu kepengen pinter, kepengen akeh kita muwe akeh. Terlanjur di dari Gusti Allah dadi wong sing akeh tamu. Orang antar karo apa? Coba sampai seminggu benungnya kita akeh tamu berbagai macam permasalahan, termasuk masalah ini banyak ditanyakan oleh tamu-tamu saya. Blawi. Lah iki mulane bedakan kiai yang banyak tamunya dengan yang tidak. Beda kelas. Kadang-kadang pintar ilmu dukun tapi belum bisa ngaji. Kadang pintar ngaji ilmu dukun belum bisa. Lah bagi ilmu riba mampu menggabungkan keduanya. Kenapa saya bicara begini? Satu, biar tidak salah sasaran karena usaha mau nyupang. Ekonomi hancur begini banyak orang nyupang. Pirang-pirang apa kita kudu nyupang terjebak? Orang usah nyupang. Dan Abah. anak bakat sugi pirang. Lamun lah bakat sugi nyupang 15 tempat gak emasang radio sugi ya. Bisa na bukti ya durung. Apa mana lamun lahir di Jumat Kliwon wis. Wis. Anak tamu kita li anak kita lije wis 15 tempat marani tempat nyupang tapi dikanggep apa sebab lahir di Jumat Kliwon. Temenan ki Pahit. anu Bapak Hasim temenan kita li. Bapak beli bohong temenan. Oh, belakang sih. Temenan. Iya kan? Wong kadang tamu itu jam setengah papat ke subuh takkan tekan sama saya. Wis tek apa? Rabi kita pan lahiran. Apa kan permasalahan-permasalahan? Lah termasuk permasalahan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat tentang bagaimana tentang habaib. Oh, iki lho ya. Diakui kabeh ji. Lambang Garuda sing gawe Habib. Sing jahit bendera merah putih itu adalah Ibu Fatmawati. Habib. Dudu Syarifah duduk. Fatmawati. Orang aku sih. Temenan. Dibikin di tahun 1944 dengan kain katun Jepang. Saya diganti karo katun sutra. Beneran tadi. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa memberikan satu kontribusi pemikiran. Lamun sampai masyarakat silakan orang masalah, tapi saya harus bersikap. Saya harus menjelaskan menurut keilmuan saya yang diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iki ya. Jadi blog saja insya Allah beli kayak almunibah. Wah, almunibah itu insya Allah beda. Blog sing paling enak kan almunibah kaliye para balai desane para masjide para panoto liga seng para puskesmas para pan mangani mangudin para kabeh alhamdulillah deh masya Allah. Apa kepara 4 sih Remie. ya wong Kang Komer kan wong desa iki para iya kan bisa kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti doa bareng-bareng, semoga para pahlawan-pahlawan
Nah, durung berangkat ki. Durung berangkat. Habib. 1949 Indonesia merdeka, para Habib juga masih melu Belanda. Jongos. Saking manggil Soekarno bertanya kepada Jenderal Ahmad Yani yang saat itu menjadi pimpinan TNI, tanyain coba ke Kiai, Habib iku bener beli sih Duri Rasulullah, kata salah satu Kiai host, ngaku baik, ngaku baik, ada ngaku surah apa ngaku. Kita katakan tamukin kanda putuwe Sunan Ampel istikhoroh ketemu karo Kanjeng Nabi Habib lo putuin jenengan boten iki kita informasi dari Kiai Umar ku Kiai Son Haji ponakannya Bahdim. Durung suwe Kiai Ahmad Ghazali pengasuh pesan As-Sa'adah sowan ning kita, biasa ngobrol ngopi bareng karo Kimat biasa. Nih kene nih ning Almunibah Kiai Tangerang Selatan ning Cisetu sowan ke saya minta doa kira-kira di tahun ajaran baru ini banyak santri yang masuk. Kiai babakan Kiai butet petunjuk donga kira-kira santri akeh bahkan ning Almunibah jaring kedua itu noldik sampai mana nih? Bakal gue babakan si cilik jaring kurang, jadi kurangnya mancing, sepat yang mancing, petik yang mancing. Bahkan yang murid gede-gede sampai deh ke pasir. Jadi golongannya sepat gak boleh mancing, si mancing. Tongkol, barakuda, paus, hiu. Jadi iya ki. Jadi nggak pun dipakai sandal-sandal tapi anak sing Pacitan, anak sing Banten, coba, anak sing Bogor, anak sing Bojonegoro. Oh, jadi lamun nafsari kan gede ke on. Ya gede itu merasa beli mancing. Bahkan pesan bapak kan saya mancing. Santri kok ana loron. Santri mukim dan santri kalau ya. Wis pokoke tahun 60-an pan diusir lamun langkah jasa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kenapa? Tentang sepak terjang mereka membantu Belanda. Hari kian samono bantu Belanda dianggap pahlawan. Kau pengen jadi pahlawan, kurang ajar enggak? Kurang ajar. Ini kudu ngerti sampean nih. Kenapa? Mereka berbicara terang-terangan, saya juga bisa bicara terang-terangan. Kita harus tahu. Lagi kakaknya blog saja ini durung mungkin ceramah, durung mungkin. Kenapa? Tidak semua blog punya penceramah yang kayak saya. Beneran? Orang semua blog ya nah blog saja, tapi tidak semua blog. Iya nih. Kita nah cerita mungkin kita hadis binikmah fa'amma binikmati rabbika fahadis. Oleh nikmat diceritakan itu semua tutu. Iya kan? Di sampean loh. Iya, tegal buku ke depan. Mungkin Beki Haji Badui Abbas meninggal loh. Pan sama maning itu Kiai ini. Iya nih. Iya. Wong Kiai bakal beli turunan Kiai, keberanian tidak mungkin sama. Anak kan Kiai Tegal Bus itu turunan Kiai, ya keberaniannya tidak mungkin sama dengan anaknya Kiai yang memang Kiai beneran, anak Kiai dari Kiai itu tidak akan pernah sama dengan Kiai yang bapaknya tidak Kiai. Bakal beli ngantar coba sampai cek di lapangan. Kiai sing bapaknya duduk Kiai tidak akan pernah sama keberaniannya, kehebatannya dengan Kiai sing dari anaknya Kiai, tidak mungkin sama. Karena apa? Kiai itu anak telu, anak Kiai nasab Kiai. Beli ngaji, beli mula nggak dari Kiai. Contoh Kiai Haji Yusuf Hasim, anak yang Basim, belok ngajar, tapi dari Kiai nasab Kiai. Gus Masum Nirboyo, ngingwe ulah, ngingwe kedeh, yang anak Kiai dari Kiai Nirboyo. Anak Kiai Nasib,
Orang kiai anak itu duduk anak kiai tapi dimet mantu ini kiai. Contoh kangkus newamu ningkenya anak undangan bubur bapak mantohir PNS Baturin Manakil, Baturin Man Mastari, Baturin Man Toyib. Pinter dimet dari kiai, dimet mantu nih Kiai Abdul Muti Asad dari kiai, Kiai Nasib, Kiai Siraj, Kiai Nasib. Kenapa demikian? Kiai Siraj anaknya Wajelani duduk kiai, tapi Kiai Siraj kawin karo anak Kiai Muhammad Samsudin dari Kiai Nasib. Durung tentu anaknya kiai metu dari daerahnya dari kiai, durung tentu. Wis anak nih tanggir Kiai Syahdi Abdullah, dua anak Gusmit kawin karo mulai juara dari kiai, ya Gusnya sih masih dari kiai enggak apa. Gusrit luar tanggir nih kita dalam lubuk tidak bisa mengimbai kita dalam lubuk. Kenapa? Itu mantu kiai, mantu kumu. Ngerti tidak kun? Anak kiai, nasab ya nasib jadi kiai, nasab jadi kiai. Contohnya kita kena Kiai Salim bin Kiai Abdul Malik. Ini kuningan dari mantu Kiai Haji Aman Abdurrahman. Ini kan gaya pondoknya gawe dewek orang si mertua. Ini kiai, nasab ya nasib tidak mungkin sama dengan kiai yang bapak beli kiai. Coba sampai cek, orang mungkin sama. Kepada lembaga ketika kiai yang bapaknya bukan kiai ketika tampil di permukaan tidak mungkin bisa menyamai kiai sing bapak harus jadi kiai. Iya kan? Bro, ini harapan Mataram. Iya nih, asli. Ini fakta nih kiai ada 3 anak kiai nasab. Anak Kiai Nasib, anak Kiai Nasab ya Nasib. Bab kang dulu, ikan dari Kiai. Langka sebelumnya ke Kiai Salim, Kiai ku langka. Wong Subang di puluhan tajuk didirikan. Akeh santri ngajar pirang-pirang. Kawin kalau Kiai Fakih, anak Kiai Kang Agay pondok, yang Kiai, yang Nasab ya Nasib. Tidak mungkin sama keberaniannya dengan Kiai yang bapaknya bukan Kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang mungkin. Lah kita balik yakin anak kiai. Nasab. Kiai melawai. Iya nih. Siapa kiai melawai ceramah? Iki kudu ngerti sampean. Sing melawai ceramah siapa? Nah, Musiman. iki kudu ngerti kayak iki, kudu paham. Wis samono bae. Karena wis akeh wong limangan. Akeh wong wis kesuwen. Berabal layangan iku. Aku ana pentakon ja. Wis ya. Oke, saudara sekalian, itu tadi ceramah dari Kiai Haji Mukhtasar Salim ya terkait dengan perihal nasab Ba'alwi. Saudara sekalian, banyak hal yang diceritakan oleh Kiai Haji Mukhtasar tadi terkait dengan nasab Ba'alwi ini. Ada hal yang menarik yang beliau sampaikan, terutama ketika beliau seorang mengatakan atau menyebut seorang kiai ya, yang dimana merajalelanya sebuah kejahatan, kata beliau itu akan merajanya sebuah kejahatan itu disebabkan karena diamnya para kiai, saudara sekalian. Nah, inilah hal yang sangat mengetuk hati kita, saudara sekalian. Nah, ketika sebuah kejahatan, sebuah perzinahan di mana-mana terjadi, orang tidak ada malunya, saudara sekalian, apalagi kaum hawa, perempuan, tidak ada malu-malunya di dalam melakukan kejahatan. Itu semua tidak terlepas dari diamnya seorang kiai di dalam menyampaikan sesuatu, saudara sekalian. Tidak ada gunanya seorang kiai itu banyak santri, banyak murid ketika dia diam terhadap suatu kejahatan, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu juga, terkait dengan polemik nasab ini, saudara sekalian, ketika kita melihat sepak terjang daripada klan Ba'alwi yang sempat disebut juga oleh Kiai Haji Mukhtasar tadi, luar biasa, saudara sekalian, bahkan menyebut daripada Habib daripada Habib Utsman bin Yahya, saudara sekalian, yang berfatwa bahwa fatwa yang sangat merugikan kaum pribumi dulu, yaitu sampai Belanda membantai daripada banyak kiai-kiai, saudara sekalian. Ini hal
penyebabnya cuma satu, fatwa dari Habib Utsman bin Yahya, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu juga, hal yang bagus disampaikan oleh Kiai Haji Muhtasor tadi, saudara sekalian, kalian beruntung tidak berguru pada habaib. Karena memang betul, ketika kita berguru, ketika kita dekat kepada seorang itu, kemungkinan besar 90% kita akan mengikuti watak maupun ajaran mereka, saudara sekalian. Nah, ketika kita melihat daripada ceramah kiai kampung, kiai-kiai kita, saudara sekalian, terutama kiai NU dan sebagainya. Lalu kemudian ketika kita melihat ceramah para kelan Ba'alwi ini, saudara sekalian, itu sangat berbeda jauh, saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau kiai kita, kiai pribumi kita, kalau berceramah itu tutur katanya bagus, lalu kemudian hormat pada orang yang lebih tua, tidak pernah sindir sana sindir sini, gaya bahasanya, gerak-gerik tubuhnya itu luar biasa, saudara sekalian. Nah, beda halnya dengan para kelan Ba'alwi ini, saudara sekalian, Habib Ba'alwi ini. Ketika kita melihat ceramahnya, apalagi yang tua, yang bocilnya saja, kita emosi melihatnya. Apalagi Habib siapa ya, yang kemarin sudah kita upload ya, Habib Al-Haidar ya, saudara sekalian. Itu menyampaikan ceramahnya pun banyak dalilnya yang salah, saudara sekalian. Bahkan tidak bisa membedakan dalil untuk Abu Lahab dan Abu Jahal ya, saudara sekalian. Dalil atau ayat yang ditujukan kepada Abu Lahab itu digunakan untuk berdalil kepada Abu Jahal, saudara sekalian. Padahal itu Al-Quran itu ditujukan kepada Abu Lahab ya, saudara sekalian. Ini bocil-bocil Habib ini meresahkan, saudara sekalian. Makanya kalau kita lihat, dia memang dalam berceramah belajar itu wajar, saudara sekalian. Tapi di sana tidak ada kata-kata belajarnya, saudara sekalian. Cukup menyampaikan dan sebagainya. Dan hal yang disampaikan pun, karena itu merupakan tablik akbar ketika kita melihat bocil Habib yang menyampaikan hal yang seperti itu, bahkan sempat menyebut kata-kata yang pembahasan yang tidak perlu, saudara sekalian. Artinya apa ketika membahas game dan sebagainya? Kok dia bisa tahu ya? Kalian lebih, kalau di rumah itu main game, ngepush rank, itu istilah di anak gamers ya, daripada bersolawatan dan sebagainya. Lebih baik hadir majelis solawat. Kok dia bisa tahu ya? Itu mungkin kenapa dia bisa tahu, karena dia suka yang hal seperti itu, dan itu ditunjukkan kepada orang lain, saudara sekalian. Padahal kemungkinan besar dia sendiri yang melakukannya. Ya tidak ada salahnya, saudara sekalian, kita main game, kita berolahraga, tidak ada salahnya. Kita nonton bola ya, yang dibahas tadi kemarin pas kita upload itu. Ya tidak ada salahnya kita bahas, kita nonton bola, kita main game, itu sebagai hiburan saja, saudara sekalian. Tidak perlu itu diperberatkan. Yang memberatkan itu ketika kita melakukan atau melupakan hal yang bersifatnya ibadah fardu ain, saudara sekalian, dan kita lupa dengan kewajiban kita, dengan hobi kita itu. Misalkan kita nonton bola sampai tidak sholat gitu. Mungkin itu yang lebih baik. Atau main game sampai tidak malas mencari nafkah untuk istri kita. Itu hal yang merepotkan, saudara. Itu hal yang salah untuk kita main game, saudara sekalian. Tapi kalau sekedar hiburan ya tidak apa-apa, saudara sekalian. Itu yang diberatkan oleh Habib itu. Bahkan itu selawatan, saudara sekalian. Kok toh pun kita ketika berselawatan, saudara sekalian, sambil main game itu tidak ada salahnya. Ketika kita nonton bola sambil selawatan, Allahumma shalli ala Muhammad, tidak ada salahnya, saudara sekalian. Inilah yang memang seakan-akan ketika mereka berceramah itu kebenaran hanya milik mereka, saudara sekalian. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.